Semoga nanti di Thailand juga tetap tenang lagi. Menang pokoknya. Selamat bertanding. Garuda tidak jatuh. Garuda harus menang. Siap. Merah putih. Perbedaan menyatukan kita untuk Indonesia menjadi juara. Presiden Joko Widodo mendukung penuh timnas Indonesia agar menjadi juara Piala AFF tahun ini. Presiden menyiapkan bonus 12 miliar rupiah bagi timnas jika menjadi juara Piala AFF. Timnas Indonesia yang malam ini menghadapi Thailand di final leg kedua Piala AFF 2016 mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Presiden Joko Widodo sangat mengharapkan timnas bisa menjadi juara Piala AFF tahun ini. Bahkan Presiden menyiapkan bonus pada timnas sebesar 12 miliar rupiah. Bonus ini semata-mata hanya ingin menambah semangat para pemain timnas Indonesia. Kita siapkan bonus 12M untuk pemain, seluruh pemain. Udah. Ini untuk menambah semangat para pemain. Hah? Mau saya menang, udah. Keinginan kita menang, keinginan rakyat juga ingin menang. Skor itu berapapun nggak apa-apa, yang paling penting menang, ya. Udah. Sementara Panglima TNI memberangkatkan keluarga para pemain timnas ke Thailand. Pagi tadi rombongan Panglima dan keluarga timnas berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Saya yakin dan optimis kita juara. Skornya berapa? Saya yakin optimis juara. Pak Panglima, ada 2 pemain timnas TNI yang dilibatkan dalam timnas ini. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya. Pada hasil Susen, 2 pemain. Ya harapannya bermain yang terbaik dan kita juara. Ya, terima kasih. Para keluarga timnas mengaku senang mendapat kesempatan menyaksikan secara langsung pertandingan final leg kedua di Thailand tanpa mengeluarkan biaya. Total ada 61 orang anggota keluarga dari timnas Indonesia yang diberangkatkan ke Thailand pagi tadi. Kehadiran keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan semangat agar timnas dapat memberikan hasil yang terbaik bagi Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Indonesia punya keunggulan agregat 2-1 atas Thailand. Rekan Rifai Pamone bersama analis sepak bola akan membedah bagaimana gol-gol Indonesia dan Thailand pada laga leg pertama dan prediksi line up serta peluang pada laga leg kedua ini. Silakan rekan Rifai. Ade Mulia, seperti halnya pada saat kita membahas jelang leg pertama Piala AFF 2016 untuk final saat itu berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan saat ini kita akan membahasnya masih bersama dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung. Namun di studio Primetime News malam hari ini kita akan kembali menghadirkan secara virtual suasana dari Stadion Raja Manggala, Thailand. Kita simak bersama-sama. Ya, Ade Mulia, kita langsung saja. Saya akan hadirkan analis sepak bola kita malam hari ini, Bung Wesley Hutagalung. Silakan bergabung bersama kami. Salam olahraga, Bung Wesley. Salam olahraga, Pak Cam. Ya, inilah dia, Bung Wesley sudah bergabung lagi bersama kami. Saya tidak akan menanyakan prediksi. Itu pertanyaan yang tentunya paling sulit yang Anda sudah pastikan kemarin. Namun kita akan lihat terlebih dahulu kembali pada formasi yang malam hari ini prediksinya. Indonesia tentunya akan ada perubahan setelah kita ketahui bersama Andik Firmansyah, salah satu lini terdepan dari starting 11 tim skuad Garuda ini kemudian cedera. Ya. Siapa yang Anda dapatkan informasi pastinya? Zulham kah di sana atau mungkin Bayu Gatra atau yang lain? Ya, menarik ya Bung Faisal bahwa ini menjadi perdebatan bagi pencinta sepak bola. Dan lucunya ini menjadi teka-teki juga siapa sebenarnya orang kepercayaan Coach Alfred Riedel setelah pemain kesayangannya Andik cedera. Dan memang kita mendapat kabar bahwa Zulham, salah satu pemain yang disukainya juga, berhasil kembali mendapatkan tempat starting lineup. Oke, kita lihat di layar televisi, pemirsa juga Anda bisa melihat augmented ini terlihat bahwa dengan formasi 4-2-3-1 masih cenderung akan sama pilihan untuk Alfred Riedel. Tidak bertahan untuk kemudian menjaga keunggulan di leg pertama?
Menariknya, saya senang ketika formasi ini dimainkan oleh Coach Alfred Riedel bahwa tidak ada keputusan bermain bertahan. Hanya situasi di lapangan yang membuat apakah pemain kita bisa bermain total keluar atau mau nggak mau tertahan juga. Kita juga punya grafis yang kemudian berlanjut, ada perpindahan yang bisa dilakukan oleh Alfred Riedel. Seperti ini. Ada 4-4-2-1, kemudian juga 5-4-1 seperti ini, tapi Anda tidak terlalu memfavoritkan formasi seperti ini. Jangan bertahan terlalu berlebihan. Mungkin ketika kita diserang, ada perubahan itu formasi di pertahanan. Tapi kalau kita memulai dengan bertahan di markas Thailand, sama saja dengan saya katakan kemarin. Kita membuka pintu dan silakan masuk Thailand untuk menyerang. Anda sempat menyebut juga bunuh diri. Iya. Kita lihat saat ini formasi yang diusung oleh Kiatisuk Ziko Senamuang, pelatih dari Thailand. War Elephant, gajah perang, akan mengusung formasi seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Ada satu lagi formasi yang tentunya kita akan lihat bersama-sama untuk Thailand. Ya, Thailand kalau kita bahas bersama-sama malam hari ini tentunya akan berjuang sangat keras tentunya untuk kemudian meraih poin-poin penting. Iya, pasti mereka akan memainkan formasi yang tidak akan jauh berbeda dengan formasi menyerang. Dan belajar dari pengalaman 2 kali ketemu Indonesia di partai pembuka grup A, fase grup, dan final pertama, saya yakin akan ada perubahan gaya bermain Thailand. Karena kalau mereka bermain dengan gaya yang sama, mereka kebobolan lagi, 2 gol lagi. Atau akan mengganti banyak pemain? Tidak yakin saya untuk partai final mengganti formasi, mengganti gaya itu berat. Tapi yang penting mentalnya pasti, termasuk juga di Indonesia. Mental para mental kan terganggu, setiap kita mencetak gol, mereka terganggu. Dan itu sebenarnya peluang bagi Indonesia. Analisa apa lagi yang bisa Anda lihat? Karena juga ada yang mengatakan saat Tristando dan juga Terapon di sana kemudian lebih sering meninggalkan posnya pada saat mereka menyerang. Karena mereka punya keunggulan ofensif daripada defensif kedua pemain ini. Pada saat mereka terlambat kembali, itu yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Sepakat, itu PR bagi Kiatisuk. Sementara kalau kita lihat di sisi kiri ya, Bun Matan, itu salah satu pemain yang menonjol bersama Rizky Pora, kita di sisi kanan. Dan masuk mungkin akan menjadi pemain penentu. Saya tidak tahu, kita lihat nanti apakah dia pemain starting lineup. Oke, Bung Wes, nanti kita akan coba bahas lebih detail, tetapi pemirsa, saya akan juga memberikan informasi kepada Anda bahwa selain ada pemain-pemain dari tim skuad Garuda, kemudian juga Gajah Perang dari Thailand yang akan saling berhadap-hadapan, ada juga sebuah data yang sangat menarik terkait dengan jumlah gol, kemudian juga persentase gol yang sempat dihasilkan oleh kedua tim nasional. Baik Indonesia, kita mulai dari Indonesia terlebih dahulu. Faktanya bahwa dalam Piala AFF 2016 ini, Bung Wesley, ada 83% jumlah gol. 10 dari 12 gol. Lalu kemudian juga Thailand, kita akan langsung melihat juga Thailand di sini. Bahkan Thailand juga cukup banyak di babak kedua, gol yang dihasilkan 63%, namun bisa dikatakan lebih merata. Karena di babak pertama sekitar 30% juga mereka menghasilkan gol, baik menghadap Indonesia dan juga lawan-lawannya, mulai dari penyisihan, semifinal, hingga ke final tentunya. Kita saat ini akan langsung kembali ke Wall Primetime News malam hari ini. Kita akan lihat bersama-sama di sini final AFF 2016. Ini final leg kedua, Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand versus Indonesia akan menjadi saksi. Kita lihat terlebih dahulu, ada sebuah video yang mungkin menarik untuk kita simak bersama-sama. Tetapi sebelum sampai ke video tersebut, saya akan tunjukkan juga head to head tadi yang Anda sempat sampaikan, bahwa seperti halnya Tristando dan juga Rizky Pora. Bisa Anda bahas lebih detail kedua pemain ini, bagaimana mereka akan head to head? Ya, semua pemain Thailand pasti sudah melihat bahwa Rizky Pora, pemain yang tidak kelihatan menonjol sebelumnya, menjadi pemain yang paling banyak memberikan assist. Ada satu gol yang penting juga yang menurut saya membuat para pemain Thailand di first leg kemudian goyah. Dan asisnya luar biasa menurut saya. Dan operan-operan bola-bola mati dari Rizky Pora itu sudah memakan korban. 2 sundulan Hansa Muyama berasal dari free kick umpan Rizky Pora. Baik, kita lihat lagi mungkin pemain yang akan menggantikan Andik Firmansyah. Zulham lalu akan mungkin berhadapan langsung dengan Bun Matan. Kita lihat bersama-sama. Karena Bun Matan juga menjadi favorit meski melakukan blunder di leg pertama. Ya, blunder semua pasti akan menyesalinya. Tapi operan dia juga, bola-bola silangnya juga sangat bagus. Dan operan bola sayapnya, ini akan menjadi PR ketika dia berhadapan sama Zulham, yang salah satu pemain kesukaan Coach Alfred Riedel, tapi performanya tidak sebagus ketika dia bermain di melawan Vietnam, dicoba, ataupun ketika dia membela klubnya Persib. Ini kita doakan motivasinya lebih di leg kedua harusnya, ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya, masih bersama dengan Bung Wesley. Untuk sementara saya kembalikan dulu kepada Ade Muli.
Baik, terima kasih Rifai Pamone dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan melanjutkan dialog bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kami.